Jauh di pegunungan barat, tepat di luar Beijing, sebuah proyek besar sedang berjalan. Ini bukan lokasi konstruksi biasa. Ini adalah lokasi yang oleh para analis disebut kota militer Beijing. Dari luar, Anda mungkin hanya melihat bukit dan hutan yang tidak mencolok. Pemandangan terlihat damai. Tapi di bawah permukaan, Tiongkok sedang membangun salah satu pusat komando militer paling tangguh di dunia. Benteng bawah tanah ini adalah usaha besar. Ini menunjukkan komitmen serius Tiongkok untuk melindungi kepemimpinan militernya. Pekerjaan ini diselimuti kerahasiaan, tetapi citra satelit dan laporan intelijen mengungkapkan skala luar biasa dari usaha ini, sebuah bukti rekayasa modern dan pandangan strategis. Lokasi persisnya adalah rahasia yang dijaga ketat, terletak di dalam jaringan pegunungan yang secara historis menyediakan pertahanan alami untuk ibu kota. Area ini sudah menjadi rumah bagi instalasi militer sensitif. Fasilitas baru ini dibangun tepat di jantung batuan padat. Ini memberinya perlindungan maksimum. Konstruksi ini adalah tantangan logistik yang sangat besar. Ini melibatkan penggalian jutaan ton batu dan tanah. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang yang tidak terlihat dari udara, dan hampir tidak mungkin dijangkau oleh pasukan darat. Ini adalah kelangsungan hidup dalam skala nasional. Menciptakan tempat berlindung yang dapat menahan skenario terburuk yang bisa dibayangkan di alam liar. Dari permukaan, hanya ada sedikit petunjuk. Anda mungkin melihat beberapa lubang ventilasi atau pintu masuk terowongan yang diperkuat yang disamarkan agar menyatu dengan medan. Ini adalah satu-satunya petunjuk dari kompleks luas yang terletak ratusan kaki di bawah. Pemerintah Tiongkok hanya merilis sedikit informasi tentang proyek ini. Keheningan ini hanya memicu lebih banyak spekulasi di kalangan ahli militer global. Mereka mengamati setiap perubahan kecil di lanskap. Proyek ini dirancang untuk sembunyi-sembunyi dan keamanan tertinggi. Ini adalah benteng modern, dibangun bukan dengan tembok tinggi, tetapi dengan berton tanah dan batu, menjadikannya benteng bawah tanah yang sesungguhnya. Tujuan dari kerahasiaan ini jelas. Beijing ingin memastikan bahwa komando pusatnya tetap aman dan beroperasi, apapun yang terjadi. Lokasi di pegunungan barat bukanlah kebetulan. Ini menyediakan perisai alami dari granit dan batu kapur. Ini membuat fasilitas ini sangat sulit untuk ditargetkan. Konstruksi dimulai sekitar 2024 dan terus berlanjut dengan kecepatan tinggi. Ini merupakan investasi signifikan dalam infrastruktur pertahanan Tiongkok. Ini tentang memastikan kepemimpinan dapat bertahan dan terus memimpin pasukannya, bahkan dalam menghadapi serangan dahsyat. Ini adalah tempat berlindung bertahan hidup terbaik, dibangun untuk komando militer. Ukuran kota militer Beijing yang sangat besar sulit untuk dipahami. Analis memperkirakan total luasnya bisa lebih dari 20 juta kaki persegi. Sebagai perbandingan, Pentagon di Amerika Serikat, salah satu gedung perkantoran terbesar di dunia, mencakup sekitar 6,5 juta kaki persegi. Ini berarti fasilitas baru Tiongkok bisa lebih dari 3 kali lebih besar. Ini adalah kota yang terkubur jauh di bawah tanah. Skala yang sangat besar ini memungkinkannya menampung ribuan personel. Ini juga berisi semua peralatan dan persediaan yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tanpa kontak dari luar. Ini bukan hanya bunker. Ini adalah ekosistem mandiri yang dirancang untuk perang. Benteng bawah tanah ini direkayasa untuk bertahan dari serangan paling kuat yang bisa dibayangkan. Pertahanan utamanya adalah jumlah batuan dan tanah yang sangat besar di atasnya. Ini terkubur cukup dalam untuk menahan serangan langsung dari bom penghancur bunker konvensional. Tetapi desainnya lebih jauh lagi. Strukturnya sangat diperkuat dengan baja dan beton. Ini dibangun untuk menahan gelombang kejut seismik dari ledakan nuklir. Pintu masuk dilindungi oleh pintu ledakan besar, setebal beberapa kaki. Seluruh kompleks adalah target yang diperkuat. Dirancang untuk memastikan bahwa otak militer Tiongkok dapat terus berfungsi, bahkan di masa-masa tergelap. Kekuatan alam yang mentah, dalam bentuk gunung padat, adalah perisai terbesarnya. Di dalamnya, kompleks ini adalah labirin terowongan dan ruangan. Ini bukan hanya koridor sederhana. Lebarnya cukup untuk dilewati kendaraan. Fasilitas ini diatur menjadi zona-zona yang berbeda. Ada pusat komando, pusat komunikasi, tempat tinggal, dan area penyimpanan. Ini juga memiliki sistem tenaga, air, dan filtrasi udara independennya sendiri. Ini penting untuk kelangsungan hidup. Jika terjadi serangan nuklir, kimia, atau biologis, kompleks ini dapat ditutup dari dunia luar. Udara di dalamnya akan dibersihkan,
memungkinkan personel untuk melanjutkan pekerjaan mereka dengan aman. Ini adalah mahakarya rekayasa bertahan hidup, dibangun dalam skala nasional. Analis Amerika dan sekutunya mengamati perkembangan ini dengan sangat prihatin. Mereka melihatnya sebagai tanda meningkatnya kepercayaan militer Tiongkok. Ketahanan bentang ini menimbulkan tantangan besar bagi perencanaan strategis. Jika suatu negara tidak dapat melumpuhkan komando dan kendali musuhnya, ia berada dalam kerugian yang signifikan. Kota militer Beijing dirancang untuk menjadi pusat yang tidak dapat disentuh itu. Ini memastikan bahwa bahkan jika aset militer permukaan Tiongkok terkena, kepemimpinan masih dapat mengarahkan pasukannya, termasuk gudang senjata nuklirnya. Ini mengubah perhitungan strategis untuk setiap potensi konflik. Ini adalah pengubah permainan dalam dunia kekuatan militer global yang berisiko tinggi. Kota militer Beijing lebih dari sekadar tempat berlindung. Ini adalah pusat saraf masa depan seluruh Tentara Pembebasan Rakyat, atau PLA. Tujuan utamanya adalah untuk berfungsi sebagai pusat komando operasi gabungan, atau OC. Disinilah para pejabat militer tertinggi akan membuat keputusan penting selama krisis. Dari lokasi yang aman ini, mereka dapat memerintahkan setiap cabang militer. Mereka dapat mengarahkan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan roket. Fasilitas ini dilengkapi dengan teknologi komando dan kendali paling canggih yang tersedia. Ini memungkinkan pemantauan medan perang di seluruh dunia secara real-time. Disinilah kekuatan militer Tiongkok akan ditarik. Pusat-pusat ini terhubung ke jaringan terowongan rahasia yang luas. Jaringan ini sering disebut tembok besar bawah tanah. Ini adalah sistem terowongan yang diperkuat yang membentang ribuan mil di seluruh Tiongkok. Terowongan ini digunakan untuk mengangkut dan melindungi rudal balistik antar benua bergerak negara, atau ICBM. Kota militer Beijing bertindak sebagai otak untuk jaringan ini. Dari pusat komando, para pemimpin dapat memerintahkan pergerakan rudal ke lokasi peluncuran rahasia. Ini membuat mereka sangat sulit bagi musuh untuk menemukan dan menghancurkan sebelum ditembakkan. Ini adalah permainan petak umpet yang mematikan, dimainkan dengan senjata paling kuat di dunia. Integrasi komunikasi adalah kunci fungsinya. Pusat komando terhubung ke setiap aset militer utama. Ini memiliki jalur komunikasi yang aman dan redundan ke pangkalan udara, armada angkatan laut, pasukan darat, dan sistem satelit. Ini memastikan bahwa para komandan dapat menjaga kontak dengan pasukan mereka setiap saat. Jika satu sistem komunikasi dihancurkan, yang lain dapat mengambil alih secara instan. Keamanan jaringan yang kuat ini sangat penting. Ini melindungi dari serangan siber dan perang elektronik. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem komando yang tidak dapat dibutakan atau dibungkam. Ia harus mampu bertahan dan melawan. Fasilitas ini mewakili pergeseran dalam strategi militer Tiongkok. Ini bergerak menuju struktur komando yang lebih terpusat dan berteknologi maju. JOC memastikan bahwa semua cabang militer dapat bekerja sama dengan mulus. Ini sangat penting untuk perang modern. Dengan melindungi node pusat ini, Tiongkok memastikan kemampuannya untuk melancarkan perang terkoordinasi. Bentang ini memungkinkan kepemimpinan untuk mengelola konflik tanpa rentan terhadap serangan pemenggalan. Ini adalah langkah strategis yang dirancang untuk menjamin kendali dan pembalasan, tidak peduli seberapa intens serangan awal itu. Ini tentang kelangsungan hidup, dan memastikan Anda selalu dapat memiliki kata terakhir. Pembangunan kota militer Beijing memiliki implikasi mendalam bagi strategi militer global. Ini secara signifikan meningkatkan kemampuan pertahanan Tiongkok. Kemampuan untuk melindungi komando militernya dari serangan pertama, termasuk serangan nuklir, adalah pencegah yang kuat. Ini memberi sinyal kepada dunia, terutama Amerika Serikat, bahwa Tiongkok siap untuk menahan konflik besar. Ini memaksa negara-negara lain untuk memikirkan kembali strategi militer mereka. Keberadaan fasilitas yang diperkuat seperti itu mempersulit setiap rencana untuk serangan cepat dan menentukan terhadap Tiongkok. Ini meningkatkan taruhan bagi setiap calon agresor, membuat mereka berpikir dua kali sebelum memulai perkelahian. Benteng bawah tanah ini merupakan pusat postur nuklir Tiongkok. Pencegah nuklir yang kredibel bergantung pada kemampuan untuk bertahan dari serangan awal dan meluncurkan serangan balasan. Ini dikenal sebagai kemampuan serangan kedua. Kota militer Beijing memastikan bahwa struktur komando dan kendali yang dibutuhkan untuk mengotorisasi peluncuran nuklir akan bertahan. Ini memperkuat kredibilitas pencegah Tiongkok.
Ini menjadikan gudang senjata nuklir mereka alat yang lebih efektif untuk mencegah serangan. Benteng ini adalah bagian kunci dari teka-teki dalam pencarian Tiongkok untuk menjadi kekuatan super global sejati, dengan militer yang sesuai dengan pengaruh ekonominya. Ini adalah pernyataan kekuatan yang berani. Bagi Tiongkok, proyek ini adalah langkah yang diperlukan dalam strategi pertahanan nasionalnya. Kepemimpinan di Beijing melihatnya sebagai hal yang penting untuk menjaga kedaulatan negara. Di dunia dengan ketegangan geopolitik yang meningkat, memiliki pusat komando yang tak terkalahkan dipandang sebagai masalah kelangsungan hidup nasional. Ini adalah polis asuransi terbaik. Ini memungkinkan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatan ke luar negeri, sambil merasa aman di dalam negeri. Investasi besar-besaran dalam fasilitas ini menunjukkan bahwa Tiongkok sedang merencanakan jangka panjang. Mereka sedang mempersiapkan masa depan di mana posisi mereka di panggung dunia mungkin akan ditantang. Benteng ini adalah perisai mereka terhadap ketidakpastian itu. Pada akhirnya, kota militer Beijing lebih dari sekadar bunker. Ini adalah simbol kebangkitan Tiongkok dan tekadnya untuk melindungi kepentingannya. Pembangunannya mewakili babak baru dalam persaingan militer yang sedang berlangsung antara kekuatan besar. Saat kota bawah tanah ini beroperasi penuh, itu akan menggeser kesan strategis di Indo-Pasifik dan sekitarnya. Dunia sekarang harus memperhitungkan Tiongkok yang lebih tangguh dan lebih siap untuk konflik besar daripada sebelumnya. Benteng tersembunyi di perbukitan di luar Beijing ini adalah bukti diam namun kuat dari ambisi Tiongkok dan visinya untuk masa depan peperangan. Ini adalah pengingat yang jelas bahwa dalam dunia geopolitik yang liar, persiapan adalah segalanya.